Bagaimana pemahaman tentang Ya'jud dan Ma'jud? Ya'jud dan Ma'jud ada dalam Quran. Dalam perjanjian lama disebut Yagog and Megog. Beda, ulama beda tafsirnya. Tafsir terbaru kontemporer mengatakan Ya'jud dan Ma'jud itu orang barat. Kenapa beda? Dia penafsiran. Kalau dikatakannya baik, rupanya buruk. Kalau dikatakannya buruk, rupanya baik. Kerjanya menghancurkan. Orang barat ini. Tapi kata Syekh Tahir bin Ashur dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir, kata dia Ya'jud dan Ma'jud itu adalah orang Mongol. Genghis Khan, Kubilai Khan, Hulagu Khan yang membantai Abbasiyah sampai mereka hanyutkan buku-buku di perpustakaan Irak itu, tenggelam hitam laut Sungai Efrat dan Sungai Tigris. Kenapa? Mereka menghancurkan Islam. Dan mereka dari balik tembok. Tembok mana? Tembok Cina. Ya'jud wa Ma'jud kan katanya di balik tembok. Temboknya mana? Tembok Cina. Maka kata Syekh Tahir bin Ashur, Ya'jud wa Ma'jud itu adalah Mongol. Saya tak terlalu menarik buat saya mengkaji yang banyak orang suka. Bagi saya lebih menarik mengkaji bagaimana mengislamkan suku Sakai, Talang Mama, itu lebih suka saya daripada mengkaji. Habislah waktu untuk Ya'jud dan Ma'jud. Tapi mengkaji itu penting. Saya ambil satu kaul saja. Ini suka ada yang versinya mitos. Adalah anak Nabi, saudara Nabi Nuh, badannya besar, lalu tak bisa nikah, tak ada perempuan yang mau, badannya besar betul, dia mau berhubungan intim, maka diukirlah bukit gambar perempuan. Maaf cakap perempuan telanjang. Pas pada bagian kemalunya itu disumbatlah daging banyak, berhubunganlah dengan daging itu, spermanya menyatu dengan daging, muncul keluar ular. Itulah Ya'jud wa Ma'jud. Itulah diajarkan di pengajian. Suka betul orang. Saya tak mau gaji-gaji gitu, tapi orang suka pula menggaji itu. Ada yang mengatakan roh kita ada hambatannya. Mereka beralasan bahwa segala sesuatu di dunia diciptakan berpasang-pasangan. Ada juga yang mengatakan bahwa jin qarin bersama kita itu kembarannya. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Aghirti ya Aisyah, apakah engkau cemburu hai Aisyah? Qad ataki syaitani, setanmu sudah datang. Itu dalil qarin. Aisyah cemburu. Cemburu perbuatan setan. Kalau terlampau posesif, maka kata Nabi berarti setanmu ada Aisyah. Ada Aisyah, ada setannya. Qarin teman dekat. Qad ataki syaitani, setanmu sudah datang. Aisyah cerdas. Awama akuli insan, apakah setiap manusia itu ada setannya, ada qarinnya? Kata Nabi, na'am. Wa ma'aka syaitan. Tengok, Aisyah itu luar biasa cerdas. Patutlah kata Nabi, ambil setengah agamamu dari Aisyah. Jangan ketika ditanya, hai Aisyah, setanmu sudah datang. Iya ya Rasulullah, setanku datang. Nah, dia tanya, aku ada setan? Iya. Apakah semua manusia ada setannya? Iya. Wa ma'aka syaitan. Engkau manusia ya Rasulullah. Kalau begitu setanmu juga ada. Apa jawab Nabi Rasulullah? Lakinnallaha a'anani fa aslama. Allah menolong aku, setanku masuk Islam. Hadis sahih. Lalu pertanyaan yang muncul, Pak Ustaz, kalau korin kita itu setan, gimana cara mengislamkan korin kita itu Pak Ustaz? Ini tak mau saya jawab. Kita aja Islam, ini mau mengislamkan korin itu pula lagi. Jadi bahwa setiap manusia itu ada jin setan mengikutinya, ya. Makanya setan itu mengintai terus. Min syarril waswasil khannas. Khannas bersembunyi. Itu mana khannas? Kapan dia bersembunyi? Ketika berzikir dia bersembunyi. Lupa berzikir dia keluar. Ketika berzikir dia bersembunyi. Lupa berzikir dia keluar. Makanya jangan sampai lupa zikir. Mau makan, Allahumma barik lana. Mau tidur, bismika Allahumma ahya. Masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Maaf cakap sampai mau berhubungan kelamin orang berzikir. Kalau tidak, maka masuk setan. Jangan heran anak-anak itu macam setan, karena setan ikut berkontribusi agak 5% di dalam. Kalau kita salat, pada tahiyat akhir kita baca salawat. Kalau Nabi yang salat baca salawat juga, ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apakah mungkin Muhammad menyebut nama Muhammad? Saya biar menyebut nama Abdul Somad. Abdul Somad, Bapak Ibu.
Biasa orang menyebut nama dia. Allahumma salli ala Abdus Samad. Ya Allah, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. 3 selawat. Selawat Allah, selawat malaikat, selawat orang beriman. Apa makna Allah berselawat kepada Muhammad? Allah menurunkan rahmat. Apa makna malaikat berselawat? Malaikat memintakan ridha. Apa makna orang beriman berselawat? Orang beriman berselawat supaya selawat itu melimpah kepada diri dia. Nabi Muhammad berselawat untuk dirinya sendiri. Selawat itu artinya apa? Doa. Allahumma arham Abdus Samad, Allahumma rda Abdus Samad, Allahumma ghafir li Abdus Samad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina. Kita menyebut dia Sayyidina, dia diri dia sendiri. Allahumma salli ala Muhammad. Apa syarat sunat Nabi? Apa syarat-syarat sunnah? Apakah ada syarat-syarat sunnah Nabi dikatakan sunnah? Kalau perintahnya wajib, perintahnya kuat, wajib. Perintahnya tak kuat, sunnah. Larangannya kuat, haram. Larangannya tak kuat, makruh. Tidak disuruh, tidak dilarang, mubah. Di mana itu dikaji? Itulah yang paling banyak pengajian di masjid ini. Ustadz Samsudin Muir, fikih. Ustadz Mawardi Muhammad Saleh, fikih. Ustadz Ridwan Hasbi, fikih. Ustadz fikih. Ini semua fikih. Ustadz Hasbullah, fikih, ekonomi Islam. Bagaimana? Contoh, pakai pakaian putih. Pakaian putih itu perbuatan Nabi, ya. Nabi suka pakaian putih. Apa hukum berpakaian putih? Sunnah. Kenapa dikatakan berpakaian putih sunnah? Karena Nabi tak mewajibkan. Tidak ada indikasi taukid mengatakan wajib, dan Nabi tak ada mengancam. Nabi sholat, ya. Kenapa sholat itu tak disebut sunnah? Nabi sholat, Nabi mengancam. Man tarakas salata muta'ammidan. Siapa yang meninggalkan salat faqad kafara jihara. Kafirlah dia. Salah satu cara menurut ilmu usul fikih, kalau di dalam nas pertama muwazabah, dilakukan terus menerus tak putus. Yang kedua, kalau di dalamnya ada taukid, penekanan makna. Ketiga, kalau di dalamnya ada wa'id, ancaman. Ketika ada ancaman, di mana itu dikaji Pak Ustaz? Apa nama ilmunya? Usul fikih. Mintakan sama pengurus Masjid An-Nur, buatkan kami satu malam pengajian usul fikih. Siapa yang mengajar? Ustadz Samsudin Muir, karena dia menulis tentang usul fikih. Ustadz Muhammad Abdi bin Buya Bakhtiar Daud, pimpinan Islamic Center Kampar, itu S2-nya usul fikih. Kapan ayat itu menjadi wajib? Kapan hadis itu menjadi wajib? Kapan dia menjadi sunat? Bahkan bisa menjadi haram. Hadis bisa jadi haram, ya. Perbuatan Nabi, ya. Tapi dibuat Nabi kenapa haram? Berbini lebih dari 4, haram. Bukan berarti otomatis asal dibuat Nabi. Nah, minta makamkan di kamar. Nabi meninggal, makamnya di kamar. Lalu saya mau ngikut Nabi. Istriku nanti kalau aku mati makamkan di kamar. Mana boleh? Nanti siapa mau tidur di rumah itu? Kalau rumah itu mau dijual, jual rumah 20 juta saja. Ada mayat Ustaz Abdul Somad di kamar. Siapa yang mau beli? Jadi tidak semua ucapan perbuatan Nabi itu wajib. Itu dibahas dalam ilmu usul fiqh. Sayyidina Ali diperintahkan Nabi mendatangi, mengajak, menyampaikan, berangkat dengan harta diri. Jamaah tabligh lakukan hal seperti ini. Bukan hanya umat Islam, bahkan pengurus masjidnya yang mengusir, menuduh sesat, bodoh, dan lainnya. Tanggapan Pak Ustadz? Kalaulah tak ada jamaah tabligh itu, memang agama ini Allah menolong, tapi Allah menolong dengan orang. Kalau tak adalah Maulana Ilyas, Maulana Zakaria Kandahlawi, sudah lama Islam itu musnah dari India. Mereka hancurkan itu masjid Babri Ayodhya rata dengan tanah. Orang-orang Hindu itu, mereka katakan di bawah masjid itu ada Dewa Hanuman, kuil Hanuman, harus dihancurkan masjid.
Gerakan dari rumah ke rumah, ketuk pintu. Siapa yang berani memukul tato preman besar? Preman, kapan mau sholat ke masjid? Emangnya tak takut mati? Siapa yang berani mengajak orang dari diskotik? Ustaz Somad pernah mengajak orang ke jalan Allah. Sampai hari ini belum. Yang diceramahi Ustaz Somad itu orang yang sudah ke masjid. Yang sholat subuh Sabtu itu siapa? Ketua masjid, ketua BSKM, ketua panitia kurban, ketua remaja masjid. Orang sudah ke masjid barulah dipanggil. Kepada Al-Mukarram Haji Abdul Somad dipersilakan menyampaikan tausiah. Somad menyampaikan hadis pada orang yang hatinya sudah lembut. Yang mengajak dari diskotik, yang mengajak dari terminal bus, yang mengajak orang minum kampur, yang mabuk. Bahwa ada oknum-oknum, jangan main sweeping pukul rata. Satu polisi salah, jangan katakan semua polisi perampok. Satu orang jamaah takbir mungkin keliru, jangan generalisir sweeping. Ini aliran sesat. Insan ada umajahilu, manusia akan memusuhi apa yang tidak dia ketahui. Ketahui dengan baik, hubungan dengan baik, silaturahim. Saya memahami kelompok-kelompok dakwah ini sebagai jalan. Jalan, jamaah tabligh itu jalan, Hizbut Tahrir jalan, Ikhwanul Muslimin jalan. Tujuannya apa? Li'i'la'i kalimatillah, menegakkan kalimat Allah. Yang masuk ke pulau-pulau di Kepri itu siapa? Yang mau menyisihkan hartanya, gajinya, duitnya. Istriku, kita tak usah ke mall dulu bulan ini ya. Anakku jangan pakai gadget dulu ya. Papa mau pergi ke pulau-pulau. Itu siapa itu? Siapa? Nah ini. Oleh sebab itu, mari kita bersikap adil menilai. I'dilu, bersikap adillah. Huwa aqrabu littaqwa. Karena adil itulah yang membuat kita akan lebih dekat kepada takwa Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih utama? Menyegerakan sholat fardu atau meninggalkan pekerjaan? Jangan dilaga model begini. Pekerjaan di kantor itu wajib, tapi pimpinan juga mesti paham. Orang Islam yang tidak mengerti, buatlah aturan itu yang memberikan kelonggaran sholat. Sholat zuhur, asar, itu mesti kasih jam. Pimpinan tergantung political will. Polisi di Palembang, Kapolda Palembang Sumatera Selatan bisa waktu azan sholat. Di kantor-kantor polisi hari Kamis pagi, Jumat pagi baca Yasin. Kantor Poltabes, saya ngantar guru pelatihan di hotel di belakang Poltabes. Saya dengar suara orang baca Yasin. Pas di Batam diundang kantor polisi baca Yasin. Saya tanya, kenapa seragam antara Poltabes Pekanbaru dengan Batam? Ini arahan dari Mabes, Pak Ustaz. Bisa, tergantung atasan. Ar-ra'iyah ala dini mulukihim. Rakyat itu sesuai bagaimana atas. Ular kalau pegang kepalanya, makanya Melayu itu rata-rata mudah pengislamannya. Kenapa? Rajanya itu dipegang. Raja kerajaan Pelalawan, raja kerajaan Melayu Riau Lingga, raja kerajaan langsung. Kerajaan Demak Jawa, begitu Demak rajanya Islam langsung sampai ke bawah. Wali Songo mudah. Ar-ra'iyah ala dini mulukim. Sholat duha sebaiknya jam berapa untuk waktu Pekanbaru? Bolehkah kita meninggalkan pekerjaan untuk melaksanakan duha? Duha itu sunat. Menjadi pelayan masyarakat wajib. Meninggalkan yang wajib gara-gara yang sunat, jahil. Jangan jadi orang jahil. Jadi sholat duha Ustadz jam berapa? Ustadz kan ngajar di kampus pagi. Saya masuk kampus Panam jam 8, berangkat dari rumah jam 7. Jam 7 itu sholat duha. Nanti mau ngejar afdal kapan? Waktu panas terik, jam 10, jam 11. Sholat duha pas hari Sabtu libur, hari Ahad libur, tanggal merah, buat. Jangan sampai kita makan haram hanya gara-gara salah dalam memahami ibadah. Bagaimana hukum investasi saham menurut Pak Ustadz? Jika di dalamnya tidak ada ghish, tipu, jika di dalamnya tidak ada zulm, aniaya, jika di dalamnya tidak ada gharar, gambling, pahami dengan baik. Semua transaksi bebas dari ghish, tipu, gharar, gambling, zulm, aniaya, maka transaksi itu boleh. Pelajari dengan baik bagaimana model investasi saham. Bagaimana hukum asuransi Pak Ustadz?
asuransi syariah yang sudah dapat fatwa dari DSN, tak usah tanya-tanya lagi. Maka kalau datang sales yang memasarkan ke kantor Bapak Ibu, mana fatwa DSN? Ini fatwa DSN, terima. Yang tidak ada fatwa DSN, menurut Mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah, 3. Pertama, kalau dilakukan perusahaan profit haram, non profit tak haram. 2. Kalau dilihat dari aspek gharar gamblingnya, judi haram. Kalau dilihat dari tolong menolongnya, tidak. Pilihlah 3 fatwa ini. Pertama mengatakan tak haram karena ada unsur tolong menolong. Fatwa kedua mengatakan haram karena ada unsur gharar, ketidakpastian, judi, gambling. Yang ketiga, lihat yang melakukan profit atau non profit. Mana yang lebih utama? Berutang yang tanpa riba walaupun kita punya uang, atau segera melunasi dan tidak berutang? Segera dilunasi, yang riba-riba segera tutup. Dirhamun minar riba, 1 dirham yang kau makan dari riba, asyaddu, lebih mengerikan, min 36 zaniyah, lebih ngeri, lebih dahsyat daripada 36 zina. Riba isnani wa sab'una darajah. Riba itu 72 anak tangga. Adnah yang paling ringan, atar rajul ummahu, seorang maaf cakap orang berzina dengan ibu kandungnya sendiri, itu serendah-rendah zina, riba. Hati-hati dengan riba. Semoga banyak ustadz dan jamaah nur lainnya bisa segera berangkat, bukan cuma jadi penonton, apalagi jadi komentator, karena masih banyak daerah yang lebih parah dari ini. Baik ekonomi, berangkat itu tak perlu banyak-banyak. Semua mau berangkat, pecah sampan. Udahlah sampan itu kecil, batunya besar, semua mau berangkat. Makanya sudah menengok ini, jangan pikirkan itu. Adik-adik kita ini saja membangun pesantren situ, kirim pakaian bekas. Nanti bulan 2, dek datang nanti ke rumah kami sibuk. Telepon mereka, ambil ini ada sepatu anak kami, ini ada baju, ini ada sajadah, ada jilbab, pergi bawa ke sana. Bagi yang muda-muda cari tempat baru. Ada 3 yang belum tersentuh. Sakai, mana lagi? Kampar, ada Tuara perbatasan Sumatera Barat, itu sedang digarap FSRMM. Mana lagi yang belum? Pelalawan ujung, Pelalawan, suku laut, itu belum. Yang udah nih, ini kadang mau sensasinya aja, ditengoknya di FB banyak like, semangat angkat. Kenapa Ustadz update itu? Ini Ustadz tak takut riak, tak Ustadz takut Ustadz sum'ah. Saya sudah konsultasikan masalah internet ini ke dai, namanya tak sebut Jakarta. Bagaimana kalau saya hapus saja FB ini? Kata dia, Pak Ustadz, kita sedang bertarung di alam gaib ini. Alam gaib ini alam maya nih. Itu update status itu penting Pak Ustadz, karena orang kafir juga luar biasa. Kalau Ustadz cuma di masjid saja berapa orang yang nengok, tapi kalau dalam hati saya ada riak sum'ah, banyak-banyak istighfar Pak Ustadz. Oke lah kalau gitu. Setiap update astagfirullah. Jadi itu bukan keputusan saya sendiri. Saya tanya dulu, tanya orang yang paham. Ini nomor kontak yang mau ngasih sepatu, mau ngasih baju, mau ngasih sendal, mau ngasih kelambu, mau ngasih macam-macam. Itu dikumpulnya bertimbun, dibawa. Saya tak bisa ngasih apa-apa dek, saya ngasih sampan aja lah. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung terus channel Hijrah Reaction. Terima kasih. 0821 6965 6560 0821 6965 6560. Sekali lagi, 0821 6965 6560. Reza Pahlavi, tidak Syiah. Tentang nama Reza Pahlavi dari Iran, asli orang Tembilahan. Nah, mereka inilah yang mengelola. Sudah sejak dari 2013 mereka sampai berbulan-bulan tinggal di situ. Ketika kami datang, mereka sambut anak-anak muda ini, mereka peluk, menangis anak-anak kecil. Bang Reza, Bang Reza. Saya pula tak disalami mereka. Astagfirullahalazim. Tak tahu mereka ni Ustadz Abdul Somad LCM. Sombong Ustadz tu ya.
Bagaimana menjadi seorang suami dan ayah yang baik dalam Quran dan Sunnah Pak Ustadz? Kasih 5 hak istri. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Anak perempuan, adik perempuan, sampaikan, anakku, kau akan menikah, dipersunting oleh suamimu, tapi jangan sejak serta-merta kau menjadi patuh tak tentu arah dengan suamimu. Nak, aku ni makmu, 9 bulan 10 hari kau kandung, sedangkan hakmu pada suamimu itu ada 5. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Makan sudah dikasih, sudah. Pakaian dibelikannya, sudah. Tempat tinggal layak, sudah. Ada diajaknya kau pendidikan, nak? Pernah kau diajaknya sholat? Pernah kau dibawanya pengajian? Tidak, kurang. Perhatian, dia perlu perhatian. Maka laki-laki yang tak tentu arah, tak bisa memberi ini, dia diikat dengan syirat ta'liq. Jika saya meninggalkan istri saya 3 bulan lamanya, tidak saya berikan nafkah zahir dan batin, dia mengadu ke pengadilan agama dan hakim menjatuhkan talak 1, maka jatuhlah talak 1 kepadanya kalau mengadu. Kalau tak mengadu sampai mati tak jatuh-jatuh. Apa hukumnya mengulangi sholat yang sudah dijamak takdim? Misalnya, karena masih ada waktu sholat, kita mengulang sholat asar. Tadi dari Rengat, di Rengat sholat maghrib sama isya, sampai Pekanbaru jam 12 malam masih ada isya. Perlukah sholat isya lagi? Tak perlu, karena sholat isya sudah dilaksanakan di Rengat. Bagaimana kalau dia ulang balik sholat itu? Sholat yang diulang mencari fadilah, pahala. Boleh ulang sholat 2 kali, boleh. Mana dalilnya? Nabi sholat dengan Mu'az bin Jabal. Selesai sholat Nabi pulang, Mu'az duduk. Tak berapa lama datang orang kampung Mu'az. Mu'az, kami ingin sholat, kau jadi imam. Mu'az maju lagi, padahal dia sudah sholat. Itu dalil boleh sholat 2 kali. Sholat yang pertama liisqatil wajibah, menggugurkan kewajiban. Sholat yang kedua mencari fadilah, keutamaan. Boleh sholat yang kedua untuk mencari fadilah. Ustadz sendiri bagaimana? Sampai saya di suatu kota, tadi sudah saya jamak takdim, pas dia azan, Allahu Akbar, saya ikut lagi. Dapat fadilah, dapat pahala solat berjamaah. Itulah amal. Bolehkah menjual barang dengan sistem cicilan? Apakah membedakan harga cash dengan harga cicilan termasuk riba? Tidak. Buka tulisan saya lengkap, www.somatmorocco.blogspot.com. Tulis di situ, Somad Morocco spasi kredit, SOMADMOROCCO spasi kredit, lengkap fatwanya di situ. Sahabat Nabi dulu membeli gandum, harganya sekian, kemudian karena perpanjangan waktu naik menjadi sekian. Barang dengan uang, barang uang lain bentuknya, barang dengan uang tidak riba, uang dengan uang riba. Pinjam 1 juta, bayar 1.200.000 riba. Barang dengan uang tidak riba. Baca fatwanya lengkap. Namanya baik bitaksir. Apa betul Pak Ustadz, orang yang sholat Fatihahnya salah tajwid maka sholatnya tak sah? Ya, kalau sholat tak sah, amalan puasa, sedekah, haji juga tak diterima Allah. Hancur tiang, hancur atap. Makanya kaji pertama Al-Fatihah. Ustadz sebelum ke Mesir baca Quran, sebelum baca kitab kuning baca Quran, sebelum pindah baca Quran baca Fatihah. Berapa lama baca Fatihah? 3 bulan. Tak dipindah-pindahnya 3 bulan. Datang saya dari rumah di tepi sungai rumah Tuan Syekh, besok Fatihah lagi. Tapi kami tak komplain. Tak pula kami tanya, Ustaz kenapa tak pindah-pindah ni? Baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Besok ulang lagi sampai 3 bulan baru dipindahnya alif lam mim. Ini belajar baca Fatihah dari www.google.com. Mana bisa belajar, datang ke guru. Dulu kami kalau datang ada tuan-tuan Syekh, pergi ke masjid nampak tuan Syekh datang, Syekh mungkin tisma', Syekh mungkin tisma', Syekh tolong dengarkan Fatihah saya. Duduk tuan-tuan guru, dengarkan. Saya sampai hari ini, dari sejak 2008 di Pekanbaru ini sampai 2016 ini,
belum pernah ada orang minta dengarkan Fatihah ke saya. Dua kemungkinan, dia memang sudah pandai, atau saya ini tak dianggapnya pandai baca Fatihah. Saya anggap yang kedua aja lah. Mungkin dianggapnya Ustaz ini tak qari. Tak masalah, saya bukan qari, saya bukan ahli tajwid, saya bukan ahli qiraat. Tapi carilah Ustaz, imam kita. Kemarin waktu ada Ustaz di sini, di masjid, imam yang dari Palestina, datang dengarkan bacaan Al-Fatihah. La salata, tidak sah salat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, kalau tidak sah baca Fatihah. Datang ke Ustaz Imam Sofi, hafal 30 juz. Ustaz, tolong dengarkan bacaan Fatihah kami. Mari kita hadiri wirid pengajian rutin dan tanya jawab bersama Ustaz Somad, Masjid Al-Jihad, Jalan Lobak, Gang Jihad, Simpang Ardat, depan Eka Hospital. Kamis 8 September pukul 7 ba'da maghrib sampai isya, dilanjutkan setelah isya tanya jawab. Wirid pengajian rutin setiap Kamis pekan kedua setiap bulan. Masjid Al-Jihad, Jalan Lobak, masuknya dari Simpang Ardat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.